Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan ajak saudara-saudara untuk bersama-sama mempelajari kitab suci kita. Saya akan ajak untuk kita bersama membaca di dalam kitab Gilyahna pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di ayat ini ada sesuatu yang nampaknya agak sulit. Khususnya bagi pengagung Bapa Yahweh, kadangkala ketika mereka ditanya, mereka tidak paham apa maksud dari ayat ini. Mari kita akan baca terlebih dahulu Gilyahna 3 ayat 12 atau Wahyu pasal 3 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama ya saudara. Sudah ketemu semua? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku. Dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku, Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga, dari Elohimku, dan namaku yang baru. Nah, di sini ada hal yang sulit sebetulnya saudara, yaitu kata namaku yang baru. Sehingga timbul sebuah pertanyaan, betulkah nanti orang yang masuk ke Syamayim atau masuk ke surga diberikan nama Elohim yang baru? Nama Elohim yang baru itu yang seperti apa? Siapa nama Elohim yang baru? Nah ini kalau kita tidak memahami tentang latar belakang dari ayat ini, ketika kita ditanya kita akan bingung saudara. Bukankah nama itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya? Amin. Tapi kalau di sini dikatakan namaku yang baru, nama yang seperti apa? Saya melihat di dalam kitab suci yang berbahasa Ibrani, saudara, di sana tertulis kata namaku yang baru itu dengan kata Shemi Hakados. Shemi Hakados, pada waktu itu saya berpikir kados yang disebut di situ adalah kudus. Tetapi setelah saya memperhatikan hurufnya, itu bukan kados, huruf kof. Ya, jadi dia tidak menggunakan huruf kof, tetapi menggunakan huruf khet. Ya, kalau kof itu kan kayak letter P gitu ya, kof. Tapi ini menggunakan huruf khet. Lalu saya mencoba untuk melihat di Google Translate, apa sih yang disebut dengan Shemi Hakadas ini? Sekalipun menggunakan huruf khet dan kof itu mirip, bunyinya pun nyaris sama. Kata kados atau kadas itu kalau hanya sekedar bunyi itu bisa diartikan kudus. Ya, Shemi Hakados nyaris sama, tetapi dengan huruf yang berbeda maka memiliki arti yang berbeda. Dan saya ketik di Google Translate kata Shemi Hakados itu ternyata sama dengan yang tertulis di kitab suci kita, yaitu namaku yang baru. Wah, berarti saya harus menyelidiki, ada apa ini? Apa latar belakangnya kok bisa seperti ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya melanjutkan penerangan ini, mumpung saya ingat, saya akan memberikan penerangan tentang tulisan yang ada di atas kayu salib, yang orang menyebut dengan tulisan INRI. Saya memandang perlu
saya sampaikan hal ini karena ada yang mengatakan bahwa Pak Lukas itu sesat. Bukan cuman sesat tetapi membohongi jemaat, cuman ambil kolektenya saja. Wah, ini sebetulnya tuduhan yang sangat keji dan jahat ya. Dan dia katakan memberikan pengajaran yang sesat karena menambahi huruf waw. Dan huruf waw itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan ajak saudara untuk melihat, nah ini hurufnya ya, kita akan melihat sebelum nanti kita membahas yang tadi ya. Saya rasa ini perlu saya sampaikan agar kalau saudara ditanya, saudara bisa memberi jawab. Ya, cuman kalau saya suruh debat di FB, sorry lah, enggak mau. Ya, karena teman-teman saya yang muslim juga banyak, tidak baik berdebat di Facebook. Ya, tapi karena porsinya ini untuk jemaat, jadi saya terangkan agar jemaat memahami. Sehingga orang yang menganggap saya ini sesat, membohongi jemaat, dan saudara cuma diperes kolektenya saja, saudara bisa menyadari. Saya ini termasuk orang yang ngerogoti duitnya jemaat, atau saya memberikan pengajaran yang murni. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita akan perhatikan tulisan di atas kayu salib yang dikenal dengan INRI. Ketika saya bertanya kepada semua orang Kristen, apa sih tulisan di atas kayu salib itu? Mereka selalu mengatakan INRI. Nah, INRI ini sebetulnya bahasa Latin, saudara. Singkatan dari Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Ini tulisan dalam bahasa Latin. Sedangkan tulisan di dalam bahasa Yunani, ini tulisan Yunani, ya, coba perhatikan ke sini. INRI itu dalam bahasa Yunaninya itu Yesus ho Nazoraios ho Basileus ton Judaion. Ini tulisan Yunani. Sementara tulisan Ibraninya adalah Yeshua Hanatsri wa Melech Hayehudim. Orang menganggap saya menambahi huruf waw di sini. Nanti saya akan terangkan, saudara. Ya, saya akan terangkan pelan-pelan, saudara bisa paham. Nah, alasan apa saya katakan bahwa INRI itu ditulis dalam 3 bahasa? Mari kita akan buka di dalam kitab Yohanan pasal 19 ayat 19. Sudah ketemu, saudara-saudara? Saya rasa kita akan mudah mencarinya, apalagi banyak jemaat yang menggunakan kitab suci ILT yang versi Android. Baik, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Dan Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah, apa saudara? Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu, karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota, dan itu telah ditulis dalam bahasa apa? Ibrani, Yunani, dan Latin. Nah, saudara perhatikan kemari. Tulisan Latinnya itu tadi saya sudah sebut, Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Sementara tulisan Yunaninya adalah Yesus ho Nazarenus ho Basileus ton Judaion. Loh, di sini kan cuman huruf I, kenapa dibaca Y? Ingat, bahasa Yunani itu tidak mengenal huruf Y. Kalau Y itu nulisnya IE. Ini IE. Sementara di sini ada koma, ini huruf bridging namanya.
Huruf bridging itu hembusan nafas gitu. Hi, gitu ya. Kalau ini berarti he, gitu. Ini huruf bridging. O, atasnya ada koma, ini huruf bridging. Ho membacanya. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan di teks Ibraninya tertulis Yeshua Hanatsri Wamelech Hayehudim. Nah, kalau diambil huruf depannya saja itu akan membentuk huruf Yahweh. Yod, He, Waw, He. Sampai di sini paham saudara? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ada huruf Waw di situ? Huruf Waw itu adalah sebagai konjungtif atau kata sambung. Nah, ini di tata bahasa Ibrani, saudara. Ya, kalau saya ngomong orang yang kritik nggak ngerti tata bahasa Ibrani, nanti kayaknya kejem banget saya ya. Tapi kalau kita mau ngerti bahasa Ibrani, maka akan tertulis begini, bahwa huruf waw itu adalah konjungtif atau kata sambung. Waw ini disebut hakibur. Hakibur itu apa? Hakibur itu adalah penghubung. Kibur artinya menyambung atau menyatukan. Yaitu waw yang menyambung dua kata atau bagian kalimat merupakan kata sambung secara gramatikal dan dapat diterjemahkan juga sebagai dan. Jadi kalau saya perhatikan, ini agak sedikit mirip dengan bahasa Inggris yang disebut dengan to be. To be itu isinya apa? M, is, a. Ya. Jadi kalau dikatakan saya ini main sambung huruf waw, saya rasa tidak tepat, saudara. Sekalipun misalnya waw-nya ini saya hapus, tetap memiliki arti yang sama. Perhatikan ya, waw ini saya hapus, tetap memiliki arti yang sama. Yeshua, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya, ini Melech itu raja. Waw-nya diambil maupun waw-nya dipasang itu tetap memiliki arti yang sama. Saya ambil contoh. Cinta dalam bahasa Ibrani apa? Ayo, saya sudah pernah ngajari saudara. Cinta itu bahasa Ibraninya apa? Ahava. Sekarang kalau saya berkata ani ohev ota, aku cinta kamu, pakai kata ahava atau tidak? Tidak, tapi bisa berarti aku cinta enggak? Bisa. Nah, kita belajar bahasa Ibrani itu harus begitu, saudara. Enggak ngaco belo, sehingga dianggap ini menyesatkan, membohongi jemaat. Ini kan ngaco, enggak karu-karuan, saudara. Justru dengan dihilangkannya huruf waw ini, saya curiga bahwa tulisan ini sengaja dihilangkan huruf waw-nya, sekalipun tanpa huruf waw tetap memiliki arti yang sama. Saya justru mencurigai bahwa dengan dihilangkannya huruf waw agar tidak membentuk nama Yahweh. Coba saudara perhatikan ayat berikutnya, mengerikan saudara. Ayat 21 dan 22. Ayo buka saudara. Yohanan 19 ayat 21 sampai 22 dikatakan begini. Sebab itu para imam kepala orang-orang Yahudi berkata kepada Pilatus. Nah, ini ceritanya ahli Taurat dan imam-imam mendatangi Pilatus, saudara. Lalu dia ngomong begini, janganlah menulis raja orang Yahudi, tetapi dia berkata, akulah raja orang Yahudi. Ini Pilatusnya diajari sama imam-imam ya, saudara. Tapi apa jawab Pilatus? Apa yang telah kutuliskan, aku telah menuliskannya.
Nah, dari dua ayat ini, saya jadi curiga. Dihilangkannya huruf waw ini spiritnya sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang ngajari Pilatus supaya tidak membentuk huruf yod he waw he. Nah, pertanyaannya adalah sampai di sini saudara paham? Dan bukan satu kebetulan pula, saudara, ketika saya pergi ke Israel kemarin, pas saya jalan-jalan di kota Bethlehem, saya melihat ada papan kecil yang digantung pakai kawat, ada tulisan begini. Saya senang nih ada tulisan Yahweh, tak parani saudara. Lalu tak foto buat kenang-kenangan, ya toh. Dan ternyata setelah saya baca tulisan bawahnya, bunyinya itu sama. Yeshua Hanatsri wa Melech Hayehudim. Coba saudara, apakah ini satu kebetulan? Ternyata tidak. Tulisan ini adalah tulisan bahasa Ibrani dalam bentuk kursif. Sementara yang saya ajarkan kepada saudara adalah bahasa Ibrani dalam bentuk Ibrani modern. Nah, ini tulisan tangannya, tulisan kursif namanya itu begini. Yeshua Hanatsri wa Melech Hayehudim. Ayo, kok di sini ada wa Melech? Protes dong sama orang Yahudi sana sono. Kok kamu tulis wow, menyesatkan kamu. Tapi faktanya kan tertulis seperti itu, bukan? Nah, justru saudara-saudara, saya katakan bahwa yang lebih parah itu kalau Yahweh berubah menjadi Hashem. Wah, itu parah saudara. Tulisan Yahweh kok jadi Hashem. Coba ini bunyinya apa? Baruk Hashem. Hashem itu tulisannya begini. He, Shin, Mem. Itu baru dibaca Hashem. Lah kalau Yod, He, Wah, He dibaca Hashem. Saya katakan orang Yahudi tidak bisa sombong. Ya, sekalipun saya akui orang Yahudi itu orang yang terpandai di seluruh dunia. Tapi saat pandai-pandainya orang Yahudi, dia tetap tidak bisa sombong. Lawang baca Yahweh kepleset jadi Hashem kok mau sombong bagaimana saudara? Terus yang bawah ini apa ini? Adonai Yahweh. Ya. Lah kalau Adonai itu begini, Alef, Dalet, Nun, Yod. Itu membacanya Adonai. Sampai di sini paham saudara-saudara? Nah, makanya saya katakan penambahan huruf waw dianggap sesat, mengubah Yod, He, Waw, He jadi Adonai enggak sesat. Lah ini kan lucu. Coba kalau ada orang Yahudi ke sini, tak suruh baca ini ngomongnya Adonai, tak petek orangnya. Saya bilang, you nggak ngerti po kalau ini huruf Yod. Kok jadi berubah jadi Adonai? Berubah jadi Hashem. Ayo. Makanya saya katakan tidak ada manusia yang bisa disombongkan. Saya akui orang Yahudi itu pinternya di atas rata-rata. Tetapi untuk membaca Yahweh saja berubah jadi Hashem, itu sudah nilainya merosot saudara. Kalau dibilang salah, berarti Mose salah dong. Dulu Mose nggak pernah memanggil Hashem. Abraham tidak pernah memanggil Hashem. Nehemia, Yesaya, dan semua nabi-nabi tidak pernah tuh membaca tulisan Yod, He, Waw, He menjadi Hashem. Hanya saat pulang dari pembuangan di Babel sajalah maka menjadi Hashem. Artinya
nama itu, saudara. Nah, saya katakan bahwa kita kan mengenal 3 Torah. Betul ya saudara, masih ingat gak kemarin ini saya ajarkan kepada saudara? Torah apa? Tuh kan lupa. Torah lisan. Kemudian yang kedua Torah tertulis. Yang ketiga Torah kehidupan. Torah lisan itu disebut sebalpe, di mana Tuhan langsung berbicara kepada manusia sebelum Torah sebiktaf itu ditulis. Coba pernah nggak saudara mikir, sebelum Mose mereka ngerti aturan-aturan hidup yang benar itu dari mana? Dari Torah sebalpe, dari Torah lisan. Baru zaman Mose Torahnya ditulis, nulisnya di Gunung Sinai. Ngerti saudara? Dan Torah sebalpe tidak mungkin bertentangan dengan Torah sebiktaf. Kalau sampai bertentangan, berarti Tuhannya mencele, saudara. Esok dele, sore tempe. Enggak bisa seperti itu. Torah sebalpe dan Torah sebiktaf itu selalu sama. Termasuk juga Torah Chayim. Torah Chayim atau Yeshua sebagai Torah kehidupan juga yang disampaikan adalah Torah sebiktaf. Coba ketika Yeshua ngajari murid-muridnya doa Bapa kami. Bapa kami yang di Syamayim, dikuduskanlah namamu. Terus itu kan dari semua intinya adalah kasihilah Yahweh Elohemu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Terus lanjutannya apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lah itu Torah apa? Torah sebiktaf, saudara. Jadi kalau begitu, sekali lagi saya tekankan, antara Torah sebalpe, Torah sebiktaf, dan Torah Chayim tetap sama, tidak pernah berubah. Tetapi kalau orang Kristen mengatakan Torah tidak berlaku, itu berarti mengubah. Yeshua tidak pernah membuat buku dengan metode yang baru, tidak ada. Yeshua itu menggenapi Torah. Kalau menggenapi bukan berarti Torahnya dibatalkan. Nah, saya tentu tidak akan membicarakan ini karena saya sudah mengupload videonya, saudara bisa lihat di sana. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kembali lagi tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pilatus. Rupa-rupanya penghapusan nama Yahweh ini masih terus berlangsung sampai hari ini. Sekarang saudara bisa bayangkan Pilatus waktu itu didesak oleh imam-imam dan ahli Torah agar dia menulis akulah raja orang Yahudi. Ya, karena di situ dikatakan janganlah menulis raja orang Yahudi, tetapi berkata akulah raja orang Yahudi, ditambahi aku. Kalau ditambahi aku berarti otomatis huruf wawunya hilang, saudara. Sampai di sini paham? Tetapi Pilatus tidak mau menghilangkan. Apa yang sudah tertulis ya sudah. Makanya saya katakan, jikalau ada, saya dikritik ini dari dulu loh saudara. Waktu pertama kali saya menyampaikan ini, sudah ada yang kritik saya. Cuman saya diamkan saja. Ya, saya berpikir, ini orang sok pinter. Tapi ya sudah, nggak apa-apalah daripada saya debat di Facebook, nggak baik. Ya, jadi saya berpikir, ya nggak apa-apa. Kalau orang tanya saya terangkan. Makanya kalau saudara nggak paham, tanyanya jangan ke orang luar. Tanyanya saya yang memberitakan, saya yang bertanggung jawab, saudara. Makanya saya katakan sekali lagi,
saya mencurigai menghilangkan huruf waw ini sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi serta imam-imam yang berusaha untuk menghilangkan huruf waw, sehingga mengatakan aku raja orang Yahudi. Kalau aku raja kan depannya alef, betul ya? Karena ani itu aku, ya. Nah, tetapi Pilatus bilang tidak bisa, apa yang tertulis nggak bisa dirubah. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Nah, inilah makanya saya tetap mengatakan wow tetap ada di sini. Sekalipun wow dihilangkan, tetap artinya sama, tetapi yang benar tetap wow ada di sini. Berani menghilangkan ini, saya mencurigai ini perintah dan spirit yang sama yang dipakai oleh imam-imam kepada Pilatus untuk mendesak. Pernah nggak saudara mikir, kok Pilatus kok berani ya? Padahal waktu didesak, ya salibkan dia ketakutan. Ya toh? Kok ini berani saudara? Saya yakin ada satu rencana Bapak Yahweh, bahwa orang di dunia alam supranatural pun sudah menuliskan Yod-He, Waw-He di atas tulisan yang orang menganggap itu hanya Inri. Tetapi ternyata itu adalah Yahweh, ya. Dan saya yakin ini bukan suatu kebetulan. Dan sekali lagi saya tekankan, Torah Sebalpe, Torah Sebiktaf, dan Torah Hayim tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Baik, saudara-saudara, sekarang kita akan lanjut apa yang tadi saya sampaikan kepada saudara semuanya, yaitu tentang Gilyahna 3 ayat 12 yang memiliki arti seolah-olah Tuhan memiliki nama yang baru. Nah, saya coba untuk melihat di dalam teks berbahasa Yunani maupun Ibrani, saudara-saudara. Ternyata kalau saya lihat di tulisan bahasa Ibrani, ini tulisannya adalah pakai het, saudara. Jadi saya lalu berpikir, ini maksudnya apa? Ya. Nah, oleh karena itu, ini saya harus melihat latar belakang ini dulu. Latar belakang penulisan itu. Di situ akhirnya saya menemukan jawabannya, saudara. Kalau kita melihat bahwa firman Tuhan tadi ditujukan kepada jemaat Philadelphia. Philadelphia ini adalah satu kota di Asia Kecil. Jangan saudara berpikir Philadelphia Amerika ya, karena Amerika juga ada kota yang namanya Philadelphia. Dan kota Philadelphia di Amerika itu satu-satunya kota yang banyak dihuni oleh orang Indonesia. Itu Philadelphia. Tetapi yang saya ceritakan ini adalah Philadelphia jemaat di Asia Kecil. Asia Kecil itu mana ini? Kalau saya perhatikan dari peta, Asia Kecil ini kalau sekarang itu Turki, saudara. Nah, kota ini, saudara, didirikan oleh Raja Pergamus yang bernama Attalus II. Dan ini didirikan sekitar 140 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesua datang ke dunia ini, sebagai manusia, 140 tahun sebelumnya, kota ini sudah ada. Dan rupa-rupanya Raja Attalus II ini, saudara-saudara, itu sangat mengasihi saudaranya
yang bernama Eumenes. Ini sejarahnya begitu. Itu sebabnya karena dia saking mengasihi saudaranya, maka kota yang dia dirikan diberi nama Philadelphia. Karena Philadelphia itu diambil dari bahasa Yunani Philadelphos yang berasal dari Philea yang berarti kasih dan Adelphos yang berarti saudaranya. Dan kota ini saudara mengalami bencana yang paling hebat pada tahun 17 Masehi. Kota ini hancur total. Dan rupa-rupanya kota ini akhirnya didirikan kembali oleh Kaisar Tiberius dari Roma dan membangun kembali kota ini, penduduknya diberikan kebebasan untuk bayar pajak. Jadi seluruh penduduk kota Philadelphia itu dibebaskan dari pajak, saudara-saudara. Lalu ketika Kaisar Tiberius ini membangun kembali kota ini, maka kota ini diberi nama yang baru, yaitu Neo Kaisaria, atau kota baru dari Kaisar. Kira-kira begitu, saudara. Nah, nama kota itu dipakai sampai 30 tahun lamanya. Sampai di sini saudara bisa ikuti? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, rupa-rupanya ada satu orang yang berkuasa, yaitu yang bernama Vespasianus. Dan ketika Vespasianus ini berkuasa dan diganti dengan nama Flavia, kotanya diganti lagi, saudara. Ya, jadi tadinya dari kota Philadelphia, ganti nama jadi apa? Neo Kaisaria. Dari Neo Kaisaria, kota itu diberi nama yaitu Flavia. Nah, diambil dari marganya yang bernama Flavius atau marga Flavius tahun 69 sampai 79. Jadi, kota ini identik dengan merubah nama. Makanya kalau kita lihat di sini, saudara, kata nama yang baru itu sebetulnya hanyalah sebuah ungkapan tentang suasana yang baru. Tidak serta-merta itu berarti nama yang baru itu nantinya siapa, bukan itu, saudara. Tetapi maksud dari redaksi yang menulis di dalam kitab Gilyahna tadi itu sedang memberikan peneguhan kepada jemaat di Philadelphia bahwa sama seperti kota itu mengalami perubahan zaman dengan bergantinya penguasa, berganti pula nama. Jadi kalau dikatakan siapa yang menang, dia akan diberi nama yang baru, ya, nama Tuhannya yang baru gitu. Nah, itu sebetulnya hanya sebuah ungkapan untuk membuktikan kepada orang-orang di Philadelphia bahwa nanti kalau kamu mati, kamu bisa mempertahankan iman, kamu bisa setia sampai titik nafas yang penghabisan, kamu akan memiliki suatu era yang baru, sama seperti kota yang berganti nama. Jadi penduduk Philadelphia itu sudah tidak asing dengan istilah pergantian nama. Kota saja diganti. Magelang ini pernah diganti nggak namanya, saudara? Sebelumnya namanya apa kota ini? Ada yang tahu? Nggak ada, ya. Kota ini belum pernah ganti nama dari sejak dulu sampai sekarang. Ya. Kecuali saya membahasakannya. Magelang itu berarti nek magel ya mesti hilang. Magel itu artinya setengah-setengah nanggung. Ya, nek magel mesti hilang. Imannya mesti kuat, ojo magel, saudara.
Ya, kalau berani magel, nanggung, hilang, pasti bablas. Nah, itu maksud dari ayat yang tadi saya katakan di Gilyahna 3 ayat 12. Jadi, saudara-saudara, kalau nanti ada orang yang bertanya, kita tidak perlu bingung, tetapi kita bisa menceritakan latar belakang dari kota itu, kenapa kok ayatnya berkata ganti nama. Itu identik dengan suasana yang baru, saudara. Ya. Kemudian kita lanjut. Ada sebuah pertanyaan juga yang nampaknya agak sulit. Ya, mari kita baca di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Dikatakan demikian. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Nah, ayat ini seringkali dipakai oleh saksi Yehova. Kenapa kok saya menyampaikan ini? Sebab ada yang tanya, ini maksudnya apa? Nah, saya pikir kalau saya menjawab satu orang, yang ngerti cuma satu. Tetapi saya khotbahkan malam ini supaya saudara bisa paham. Apakah betul Yeshua itu adalah ciptaan? Nah, ini penting. Ya, coba kita akan lihat saudara di kitab Kolose tadi. Saya bacakan di dalam teks berbahasa Ibrani. Wehu selem ha Elohim hane, apa ini tulisannya kecil sekali ya. Lam up hor kal, ya, kaf dan lamet bacanya kal nifra. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa sebetulnya maksud dari ayat 15 ini, saudara-saudara? Saya katakan bahwa Kolose 1 ayat 15 itu bukan berarti Yeshua adalah ciptaan. Tetapi maksud dari ayat ini adalah yang sulung dari segala penciptaan. Nah, ini bukan bicara ciptaannya, tetapi berbicara tentang penciptanya itu sendiri. Artinya permulaan yang mengawali waktu. Jadi sebelum Tuhan itu menciptakan, Yeshua itu sudah ada. Karena Yeshua itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Ya, makanya di situ dikatakan dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, saudara. Nah, coba kita baca sampai ayat 17. Ayo kita baca sampai ayat 17 ya. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Perhatikan. Sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan. Yang ada di dalam Syamayim atau di dalam sorga, dan yang ada di atas bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan, atau penguasa-penguasa, atau otoritas-otoritas. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Nah, ini kuncinya di sini, saudara. Dan Dia sendiri ada sebelum segala sesuatu. Dan segala sesuatu telah terkandung di dalam Dia. Nah, ini penting kita harus ketahui di sini, saudara-saudara. Ya, karena kalau kita tidak mengetahui artinya ini maksudnya apa, ya kita anggap Yeshua itu adalah ciptaan. Padahal ini bukan berbicara tentang ciptaan, tetapi penciptanya itu sendiri. Sementara ciptaannya di mana? Di ayat 16, yaitu apa? Dikatakan
sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan. Apa yang diciptakan? Yaitu yang ada di Syamayim dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta-tahta, baik pemegang kekuasaan atau penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas, itu yang disebut ciptaan Tuhan. Bukan Yeshua itu ciptaannya Tuhan. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Ya, jadi kita harus ngerti hal ini, karena kalau tidak kita akan bingung, saudara-saudara. Nah, itu yang terdapat di Kolose 1 ayat 15. Lalu sekarang, bagaimana dengan Gilyahna 3 ayat 14? Bagaimana ini? Saudara perhatikan di sini ya. Ini tulisannya kurang jelas. Saya akan coba untuk lihat. Ini. Ya, Gilyahna pasal 3 ayat 14 ya. Dikatakan Wa'el malak kehal lut kaya ketov koh amar ha amin haet hane eman waha amiti reshish, tulisannya kecil kali ini ya, birat ha Elohim, kecil sekali tulisannya saudara di HP saya ya. Nah, saudara perhatikan di sini ada kata neeman, ha neeman saudara, tetapi di depannya ada kata amin. Saudara perhatikan baik-baik di sini ya. Sebelum saya lanjut, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Yang dulu pernah kita membahas, ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa kita tidak boleh memanggil kata amin. Karena amin itu diperkirakan dari dewa Mesir, Amun-Ra. Maka jawaban saya sangat mudah. Loh, bahasa Ibrani dengan bahasa Mesir duluan mana? Ayo, duluan mana? Duluan Ibrani. Berarti kata amin sudah ada apa belum? Sudah. Nah, kalau bahasa Mesir baru lahir kemarin sore, masa bahasa Ibrani nyontoh bahasa yang baru lahir kemarin? Yang bener aja. Nanti kan sama seperti seorang anak yang mengatakan, loh dulu waktu papaku menikah, aku yang jadi saksi. Nah itu kan ngawur namanya saudara. Iya toh? Faktanya di sini kata neeman dan amin masih ada, tidak hilang saudara. Makanya saya katakan justru saya mencurigai. Ini ada spirit lain yang akan menghapus kata amin. Padahal amin itu artinya luar biasa, bukan? Saya sudah menerangkan hal ini kepada saudara, jadi saya tidak lagi menerangkannya, ya. Sehingga orang mengganti dengan apa? Dengan neeman atau yahmin. Yahnya itu Yahweh, minnya itu dari kata apa? Yahweh meleh neeman gitu ya. Saya katakan kita tidak boleh keluar dari jalur firman Tuhan. Ada lagi gereja yang tidak lagi memanggil kata haleluya. Saya kadang bingung ya, kok orang pada kebablasan ya setelah ngerti nama Yahweh. Saya sempat tanya kepada salah satu jemaatnya, kok tidak menyebut haleluya, alasannya apa katanya? Oh katanya haleluya itu dari kata hilel. Lah ini saya bilang ini bahasa Ibrani model gini yang ngaco belo saudara. Kalau belajar bahasa Ibrani itu jangan nanggung. Kalau haleluya itu berarti pujilah Yahweh, tapi halel itu dicurigai dari kata hilel. Seperti Lucifer, Hilel ben Syahar. Wah itu parah banget pemahaman begitu. Tapi anehnya kok ya ada orang yang mau terima. Sehingga tidak menyebut kata haleluya, nyebutnya Shibakuyah. Lah ini kan kacau belo saudara. Waduh lah ini kalau kayak gini jadi apa ini? Ya. Dan seolah-olah dia, wah Ibraninya hebat.
Saya bilang, aduh saya ngelus dodo nih kayak gini kok medeni gitu ya. Orang sudah mengenal nama Yahweh dibanting sama setan dengan cara-cara yang luar biasa ngeri, saudara. Menghapus haleluya, menghapus amin, menghapus wow sehingga tidak membentuk Yahweh. Ini kan medeni sebetulnya. Kita dibanting dengan polanya seolah-olah ini betul-betul Ibrani banget gitu ya. Padahal keluar semua dari jalur, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saya katakan berhati-hatilah. Kalau saudara tidak paham, tanya saya. Wong saya yang ngajari kok. Kalau tanyanya sama orang lain, oh bleseke saudara. Ya. Jadi kalau ada yang nggak paham, tanyanya sama saya. Ya. Nah, sekarang saya katakan saudara, kalau tadi ditujukan kepada jemaat Philadelphia, sekarang ditujukan kepada jemaat Laodikia. Nah, kalau kita melihat pada mulanya Tuhan menciptakan, ini kalimat pada mulanya Tuhan menciptakan, itu teks itu diambil dari kitab apa? Pada mulanya Tuhan menciptakan, dari kitab apa? Dari kitab Beresit ya. Beresit bara Elohim. Ya, itu artinya pada mulanya Tuhan menciptakan. Lalu yang jadi pertanyaan, apa yang dimulai? Yang dimulai apa? Penciptaan, saudara. Pada mulanya adalah itu bicara tentang permulaan waktu. Pada mulanya adalah firman. Nah, berarti firman itu bukan ciptaan. Paham saudara? Karena firman itulah yang menciptakan. Sampai di sini paham? Ya. Saya ulang sekali lagi. Ini permainan kata ini kalau kita nggak ngerti, waduh, kita bisa disesatkan saudara. Pada mulanya Tuhan menciptakan. Apa yang dimulai? Penciptaan. Pada mulanya adalah itu bicara tentang permulaan waktu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu diciptakan atau bukan? Bukan, karena firman itulah yang menciptakan. Contoh misalnya, ini ada sedikit perbedaan ya, kata patriark. Patriark itu di dalam bahasa Yunani diambil dari kata pater dan arke, yang artinya bukan bapak permulaan, tetapi bapak yang mula-mula dihormati. Nah, permulaan urutan kehormatan itu bukan bicara waktu. Sekalipun lebih mudah. Saya ambil contoh misalnya. Ketika saudara sedang duduk seperti ini, lalu ada wali kota yang akan masuk ke kehilat kita. Lalu saya panggil seseorang yang usianya sudah tua di sini. Siapa di sini yang usianya paling tua kira-kira? Pak Harto, ya. Saya berkata gini, Pak Harto, minta tolong Bapak duduk di depan, nanti kalau Pak Wali datang, tolong ditemani. Artinya apa saudara? Artinya wali kota itu didampingi oleh orang yang lebih tua untuk menghormati kedudukannya. Paham tidak saudara? Jadi, kenapa kok wali kota tidak menghormati Pak Harto? Karena yang dihormati di sini bukan usianya, tetapi kedudukannya. Paham saudara-saudara? Kalau mau bicara penghormatan umur, oh Pak Harto yang perlu dihormati karena dia lebih tua. Kalau yang dihormati lamanya orang itu hidup. Tetapi di sini yang dihormati itu adalah jabatannya. Paham saudara? Nah, jadi ini contoh yang gampang.
Sekarang yang terakhir, saudara-saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara malam ini beberapa kata yang kadang kalau ditanya jadi sulit, saudara-saudara. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Nah, coba kita lihat sejenak ya. Yohanan pasal 1 ayat yang kedua. Perhatikan. Dia pada awalnya ada bersama Elohim. Perhatikan kata pada awalnya ada bersama Elohim. Nah, apa yang disebut dengan bersama di sini, saudara? Kalau kita perhatikan kata dalam bahasa Yunani, saya berharap saudara tidak anti dengan Yunani, ya. Sekalipun memang pola kita bukan pola Yunani, tetapi untuk bahasa itu lebih eksplisit, ya. Nampaknya lebih mudah untuk diterangkan kalau menggunakan pola Yunani. Saudara perhatikan di sini. Di sini ini ada tulisan Yunani dari Yohanan 1 ayat 2. Houtos en arche pros tonteon. Nah, saudara perhatikan kata pros tonteon yang artinya bersama-sama dengan Elohim atau bersama-sama dengan Tuhan. Padahal kata bersama-sama itu adalah meta. Saya ambil contoh di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan met hemon hoteos. Nah, itu ada kata met itu meta. Kemudian saudara-saudara di kitab Matius pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan to paidon meta marias tes metros auto. Nah, saudara perhatikan juga kata meta di situ. Jadi pros, ini kan ada kata pros, mana? Nah, ini pros ya. Pros ini tidak bisa diartikan bersama-sama. Kalau bersama-sama itu berarti mendampingi. Saya berjalan bersama istri saya, berarti saya berjalan didampingi oleh istri saya. Itu kalau kata bersama-sama. Padahal kata bersama-sama yang bentuknya mendampingi itu meta, saudara. Jadi bersama-sama itu meta. Jadi kalau begitu, prosnya apa? Ya. Kalau kita perhatikan baik-baik saudara-saudara di teks ini, ya, maka kita akan menemukan kata meta. Ini ya, met, ini kan bacanya met ya. Met hemon hoteos. Nah, kata met ini artinya bersama, didampingi. Sementara yang pros ini artinya bukan didampingi, tetapi di dalam, menjadi satu, saudara. Sampai di sini ngerti apa tidak? Ya, saya ulang terjemahan dari Yohanan 1 ayat yang kedua. Dia pada mulanya ada bersama Elohim. Seharusnya terjemahan yang tepat itu bukan bersama. Tetapi terjemahan yang tepat adalah dia pada awalnya ada di dalam Elohim. Menyatu dengan Elohim. Karena kata bersama-sama itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah meta. Ya, ini bersama-sama. Met ini bersama. Sekarang yang ini, yang bawah, ya. Ini kalau dibaca bunyinya to paidon meta marias tes metros auto. Ini bunyinya seperti itu, saudara. Nah, di sini juga di Matius pasal 2 ayat 11
itu ada kata meta. Meta itu artinya bersama. Ya, mendampingi. Coba kita lihat sejenak, saudara-saudara. Matius 2 ayat 11. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Maria. Perhatikan kata bersama, dia menggunakan kata meta. Ya, sampai di sini ngerti atau tidak, saudara? Ya, jadi kata meta itu artinya bersama, di luar orang itu. Ini maksudnya seperti itu. Tapi kalau yang ini tidak bisa diterjemahkan bersama. Karena kalau nanti diterjemahkan bersama, nanti oknumnya beda, saudara. Maksud nggak? Loh kalau gitu berarti Yesua dengan Bapa beda. Akhirnya gitu nanti. Padahal Yahweh dan Yesua itu ya ehad, dia satu. Nah, ini permainan kata ini kalau kita tidak pahami, kita akan bingung. Sehingga kita menganggap, wah itu akhirnya Yesua dan Yahweh itu beda oknum, saudara. Ya kalau beda oknum ya bukan ehad lagi kalau begitu. Konsep Tritunggal masuk akhirnya. Padahal Tritunggal itu tidak ada di dalam pola teologia Ibrani. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan pada malam ini, saya yakin saudara akan semakin lebih mudah jikalau ditanya oleh seseorang. Dan saya berharap saudara bisa menghafalkan apa yang saya ajarkan malam ini, sehingga kalau ada orang yang bertanya, saudara bisa menjawab dengan akurat. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.